Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak semua di rumah? Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua tetap semangat di dalam belajar secara online di rumah. Masih dalam suasana COVID sehingga kita masih harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Baik anak-anak, hari ini kita bertemu dengan Pak Soleh. Hari ini kita akan belajar tema F, subtema 1, 2, dan 3 di muatan pelajaran IPS. Baik anak-anak, kita mulai. Mari kita mulai belajar kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita hari ini adalah menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik, kita jelaskan satu persatu ya. Apa itu arti proklamasi? Proklamasi artinya adalah pemberitahuan bahwa status Indonesia telah berubah jadi bangsa yang merdeka. Pemberitahuan ini baik ke dunia luar maupun ke dalam negeri sendiri, bahwa Indonesia sudah bebas dari penjajahan. Itulah yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Adapun pengakuan mengenai proklamasi ini diakui secara dua hal, yaitu secara de facto dan secara de jure. De facto artinya pengakuan sesuai dengan kenyataannya. Kalau de jure pengakuan dari negara lain. Nah, proses pengakuan dua hal ini tidak langsung terjadi dua-duanya, tapi bertahap. Karena Indonesia baru diakui kemerdekaan oleh Belanda sendiri adalah pada tahun 1949. Sejak proklamasinya pada tahun 1945. Baik, kita lanjutkan, anak-anak. Nah, ini ada 5 hal kaitan dengan aspek-aspek yang terkait dengan makna proklamasi. Makna proklamasi ditinjau dari berbagai aspek. Ada 5 aspek. Yang pertama, aspek spiritual. Artinya bahwa kemerdekaan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, aspek hukum. Artinya berlakunya hukum Indonesia. Setelah dijajah sekian lamanya berlaku hukum Belanda, maka setelah proklamasi akan berlaku hukum Indonesia. Yang ketiga, aspek sosiologis. Artinya perasaan kita sudah terbebas dan merdeka secara fisik dan mental dari penjajahan. Yang keempat, aspek politis. Artinya sejak proklamasi maka kita harus mempunyai pemerintahan sendiri secara mandiri. Kemudian secara aspek historis, artinya makna proklamasi ini adalah titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Nah, itu 5 aspek makna proklamasi ditinjau dari berbagai aspek. Selanjutnya, bagaimana cara kita bersikap terhadap proklamasi kemerdekaan? Apa yang harus kita lakukan dalam sikap kita? Yang pertama adalah memegang teguh nilai-nilai perjuangan para pahlawan. Kedua, ikut serta mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Nah, ini sikap yang harus kita pegang dalam memaknai
makna proklamasi kemerdekaan. Sebagai seorang siswa, bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan? Tentu nomor satu sebagai pelajar adalah kalian harus belajar dengan tekun. Yang kedua, cetaklah prestasi yang membanggakan. Sebagai anak muda, buatlah prestasi yang baik. Ketiga, jadi pribadi yang santun dan peduli. Kemudian mau menolong orang yang kesusahan, kemudian mematuhi hukum dan tata tertib yang berlaku. Nah, berikut ini ada 4 hal. Ini adalah tujuan kemerdekaan menurut negara. Menurut negara yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan negara adalah 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini bisa kalian lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalian ketika upacara bendera pasti ya mendengarkan pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut ada di alinea ke-4. Baik, untuk selanjutnya bagaimana upaya untuk mewujudkan tujuan negara tersebut. Bagaimana caranya? 1. Kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai umat beragama dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, belajarlah dengan giat dan rajin agar menjadi generasi yang cerdas, kreatif, maju, dan sejahtera. Ketiga, menjaga kelestarian alam dengan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Keempat, menjaga lingkungan dengan mengurangi dan mengelola sampah agar tidak ada pencemaran di air, di udara maupun di tanah. Kemudian yang kelima, mematuhi aturan yang berlaku dimanapun kita berada. Dan yang keenam, upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan memiliki pribadi yang positif, seperti mandiri, bertanggung jawab, jujur, peduli, dan pekerja keras. Nah, apakah kalian punya kepribadian positif yang seperti itu? Kalau kalian mau bisa mewujudkan tujuan negara, maka kalian semua harus punya sifat positif tersebut. Harus punya kepribadian tersebut. Yang kreatif, yang bertanggung jawab, yang jujur, yang peduli, yang bekerja keras. Kalau kalian malas-malasan belajar, malas mengerjakan tugas, tidak mau baca buku, harus disuruh-suruh melulu. Nah, hati-hati ya. Berarti mungkin kepribadian kalian kurang positif, maka harus diperbaiki agar lebih positif kepribadiannya. Oke ya, mohon dipahami. Yang berikutnya ini adalah, nah itu tadi kaitan dengan hal sebelumnya tadi. Ini upaya untuk mengembangkan sikap meneladani, sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Bagaimana upaya kita dalam mengembangkan sikap-sikap yang tadi itu? 1. Kita harus mengembangkan sikap rela berkorban.
Apa itu rela berkorban? Ya, karena sebagai makhluk sosial kita tidak dapat hidup sendiri dan selalu memerlukan pertolongan sesama warga yang lain, ya. Kita butuh orang lain, ya. Di sekitar kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kita secara sendiri. Itu namanya makhluk sosial. Makanya kita harus rela berkorban. Dengan cara bagaimana berkorbannya? Rela membantu teman ataupun tetangga yang tertimpa musibah. Kalau ada teman yang kekurangan, yang sakit, tetangga yang kena bencana, wajar sekali kalau kita harus untuk mau menolong dengan sekemampuan kita masing-masing. Dengan tenaga, dengan uang, dengan materi, apapun yang kita punya, kita bisa lakukan pertolongan tersebut dengan penuh keikhlasan dan kerelaan. Yang kedua, kita harus rela menjaga kebersihan dan mematuhi tata tertib, khususnya di sekolah, ya. Nah, mentaati tata tertib itu bagian daripada rela berkorban, ya. Kemudian yang ketiga, rela berkorban untuk menjaga keamanan tempat tinggal masing-masing. Misalkan ikut kegiatan sistem keamanan lingkungan. Ini bukan untuk anak kecil, ini untuk orang yang sudah dewasa. Sebagai seorang pelajar pun sama, bisa ikut membantu dalam menjaga keamanan tempat tinggal dengan caranya masing-masing. Yang berikutnya kita akan lihat, setelah rela berkorban, maka sikap berikutnya harus kita kembangkan adalah sikap cinta tanah air. Pada zaman dahulu ketika dalam masa penjajahan, cinta tanah air para pahlawan mereka dengan mengangkat senjata, berjuang membebaskan diri dari penjajah dengan berperang mengangkat senjata. Karena cinta tanah air. Untuk saat ini sebagai seorang pelajar, saat ini kita bagaimana cara mewujudkan cinta tanah air? Satu, kita bisa menggunakan, harus bangga dengan buatan barang-barang, dengan produk barang-barang buatan dalam negeri sendiri. Jangan membanggakan produk-produk luar negeri, brand-brand dari luar negeri. Kita sepatutnya membanggakan barang-barang buatan saudara-saudara kita dari dalam negeri sendiri. Yang kedua, diwujudkan dengan melestarikan kebudayaan dengan mengenal dan mempelajari budaya daerah yang lain. Kita boleh belajar tentang kebudayaan bahasa daerah lain, pakaian daerah lain, kemudian alat musik, lagu-lagu daerah lain. Kita perlu untuk mempelajarinya sebagai seorang pelajar. Berikutnya ya, sebagai wujud cinta tanah air, hidup rukun dan gotong royong, tidak tawuran, tidak berantem, tidak bertikai dengan sesama teman yang beda suku, yang beda agama, apalagi satu kampung, ya. Harus sama-sama rukun, harus hidup gotong royong. Itulah wujud cinta tanah air. Yang berikutnya, rela berkorban, cinta tanah air. Yang ketiga adalah sikapnya adalah sikap membina persatuan dan kesatuan. Ini dapat diwujudkan dengan beberapa hal, seperti tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, itu wujud membina persatuan dan kesatuan. Yang kedua, saling menghormati orang lain yang berbeda agama. Itu juga sama wujud dari membina persatuan agar tidak ada perpecahan. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan suku. Nah, ini juga sama, ya. Tidak membeda-bedakan suku. Bergaul dengan siapa saja, berteman dengan siapa saja. Itu untuk membina persatuan. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ini juga wujud membina persatuan dan kesatuan. Nah, itulah anak-anak materi pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita jelaskan dapat dipahami oleh kalian semua, ya, di rumah. Baik anak-anak,
Menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan ini, yang penting sebagai kita, posisi kalian sebagai pelajar adalah senantiasa bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif sesuai dengan peran kita masing-masing. Bapak sebagai guru, kalian sebagai pelajar, dan orang tua sebagai masyarakat, semuanya harus kerjasama dalam mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, yang bisa membangun, yang bisa meningkatkan kehidupan, kesejahteraan. Dan baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang bisa Bapak jelaskan pada pagi hari ini. Mari kita tutup belajar kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.